Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi untuk kisi-kisi PAT Matematika kelas 8 bilingual ya. Kita sampai ke nomor 21. Kisi-kisinya adalah menentukan banyaknya rusuk, titik sudut, dan sisi pada prisma segi N. Contoh soalnya seperti ini. The number of edge, vertex, and face of 12-sided prism respectively are. Jadi ditanyakan banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut, dan sisi ya. Kalian bisa bayangkan prisma segi 12, berarti untuk edge atau rusuknya berarti di bawah ada 12, yang berdiri 12, atas 12, berarti 12 kali 3 sama dengan 36. And then vertex itu berarti titik sudut itu berarti yang bawah ada 12, yang atas ada 12 ya, berarti 12 kali 2 tuh 24. And then face, sisi ya, sisi berarti yang berdiri ada 12 sisi tambah atas tambah bawah ya, jadi 12 tambah 2 14 ya. Harapannya nanti kalau misal segi 24 atau segi 13 ya, segi N lah, itu kalian bisa menentukan sendiri the number of edge, vertex, and face ya. Oke, next. Kisi-kisi nomor 22. Menentukan volume prisma dengan alas berbentuk trapesium. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ada gambarnya. Consider the picture of the trapezoid prism below. The volume of prism above is, you know that the formula of volume ya. The volume of prism is the area of the base time the height of prism. Nah, di sini kan alasnya bentuknya trapesium, jadi harus tahu area dari trapesium itu apa. A plus B time the height of trapesium per 2 times the height of prism ya. Jadi di sini dibedakan ya. Yang ini the height of trapesium, and then this one is the height of prism. Okay, you can substitute the number of the value. A and B is the parallel side of trapesium ya. Jadi A dan B itu adalah sisi-sisi yang sejajar pada trapesium. Dalam hal ini berarti 8 dan 18 ya. Jadi tinggal dimasukkan aja 8 tambah 18, maaf ini, kalikan tingginya trapesium berarti ini ya, 12 per 2 times the height of prism is this one ya, 15. Nah ini ditambah dulu saja ya, berarti 26 baru kalian coret begini, berarti 26 kali 6 itu 216, udah ya, 156 kalikan 15 ya. Oke, 23 40 ya. Ya. 23 40. Yeah. So the volume of the prism is 2340 cm cube ya. Centimeter kubik ini satuannya. And then 23 ya. Nomor 23 kisi-kisinya adalah menentukan volume limas. Jadi ada gambarnya seperti ini yang ditanyakan volume limas. You know that volume of pyramid ya. The volume of pyramid is 1/3 time the area of the base time the height of pyramid ya. Nah, area bawahnya ini bentuknya apa ini? Persegi panjang ya kan? Dan kita harus tahu tingginya dari limas ini. Tinggi berarti yang ini. Nah, kita cari aja dari Pitagorasnya ini nak.
Nah, ini kan tegak lurus dia, ya. Nah, panjangnya ini adalah separohnya AC. Misal di sini titik O. Nah, AO itu setengahnya AC. Padahal AC itu kan kita carinya pakai apa? Pakai Pythagoras aja ya. 3, 4 berarti AC-nya 5. Jadi panjangnya AO ini 2,5, begitu ya. AO 2,5, kemudian ini tinggi prisma, kemudian sininya 6,5. Nah, kita pakai triple. Ini 2,5, ini 6,5. Triplenya berapa ya dikira-kira ya? Nah, kalian kan punya triple 5, 12, 13 ya kan? 5 kali 5 kan 25. 12 kali 5 6. Kemudian 13 kali 5 65, maaf. Ya udah tinggal pasang koma aja kan? Nah, ini kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5 berarti 6 ya. Nah, ini maaf tadi 66, begitu ya. Nah, jadi tingginya adalah 6. Nah, tingginya 6. Nah, ini tinggal 1/3 times 3 times 4 times 6 ya. The height of pyramid is 6 cm. Coret aja. 4 times 6 24 cm cube ya. Oke. Next. 24. Menentukan min, median, modus pada data tunggal. Nah, yang perlu hati-hati itu ya, median itu data harus urut dari kecil ke besar ya. Contoh soalnya seperti ini. The following data show the result of math competence test from 12 students. 4, 5, 5, 5, 9, 7, 7, 9, 8, 8, 9, 10. Find the mean, median, and most of the data above ya. Jadi ini lebih baik kita urutkan ya. Kita urutkan dulu. Jadi 4, 5-nya 3 kali. Maaf. 4, 5-nya 3 kali. 1, 2, 3. 6-nya nggak ada. 7-nya 2. 8 2 kali, 9 2 kali, 10 1 kali ya. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, 9-nya 3 kali, maaf. 9 10 ya. Nah, karena data sudah kita urutkan dari kecil ke besar ya. Kita cari median dulu aja ya. Median itu berarti data tengah. Datanya ada 12, berarti data tengahnya ada di antara data ke-6 dan data ke-7, begitu ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, berarti di sini. Nah, ini medianya. Berarti medianya 7 tambah 8 bagi 2. 7,5, begitu ya. Kemudian untuk modusnya, yang gampang dulu, modusnya. Yang sering muncul, yang paling banyak muncul ini 5 dan 9 ya. 5 and 9. And then the mean. Nah, rata-rata ini gampang ya, tambahin semua. Ini berarti 15 tambah 4 19, 19 tambah ini 26, 26 tambah 7 berarti 33, 33 tambah 8 berarti 41, 41 49, 49 58, 58 67, 67 76, 76 86. Nah, ini 86 dibagi dengan 12 ya, berarti berapa itu? Kalau kali 7 tuh 70 tambah 84 berarti 7,1 ya, 7,1 sekian begitu ya. Tuh ya, the mean, median, and most. And then 25 ya, 25 kisi-kisinya adalah menentukan rata-rata gabungan dengan contoh soalnya seperti ini. Mean of 6 Rahman science test is 8. Ya, jadi Rahman ini sudah melalui 6 kali tes science ya, yang rata-ratanya itu 8. If he gets 6 and 7 for the next test, then the mean of his science test becomes, nah jadi dia nambah 2 ulangan lagi. Dapat 6 dan dapat 7. Maka rata-rata akhirnya berapa? Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus ya, rata-rata gabungan itu kan ya, rata-rata gabungan X bar gabungan ya, itu kan dari X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2. Sebenarnya ini nggak plus aja ya, bisa plus minus, tapi di sini kan nambah, jadi kita pakai plus.
per N1 plus N2. Nah, X bar satunya tadi rata-ratanya 8 dari 6 kali ulangan, berarti 8 kali 6. X bar 2-nya, nah X bar 2-nya berarti kan ini 6 dan 7 ini rata-ratanya jadi berapa itu? 6,5 kalikan 2, atau boleh ini dibuat seperti ini juga boleh, tambah 6 tambah 7 per, jadi berapa kali ulangan? Awalnya kan 6 kali ulangan, tambah 2 kali ulangan lagi, berarti jadi 8 ulangan. Nah jadi ini 48, maaf langsung aja ya, 48 tambah 6 berarti 54, 54 tambah 7 berarti 61 per 8. Nah ini berarti 7,6 sekian gitu ya. Nah itu ya 7.6 ya, itu rata-rata akhirnya. And then lanjut ya, 26. Kisi-kisinya menentukan banyaknya titik sampel pada pelimparan N dadu. Contoh soalnya seperti ini. On throwing 4 dice simultaneously, the number of possible sample points is, gampang sekali ya. 4 dadu dilemparkan sekaligus, maka banyaknya titik sampel tinggal 6 pangkat 4. Atau boleh ditulis 6 kali 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Ini berarti 6 kali 6, 36, 36 kali 6, 216, 2. Nah gitu ya. Oke, next, menentukan peluang suatu kejadian. Dalam hal ini kejadiannya adalah pengambilan bola. Contoh soalnya, in a cardboard box there are 8 red balls, 10 blue balls, and 7 yellow balls. If a ball is taken from the box, then the probability of a blue ball taken is, gampang sekali. Kita harus tahu dulu total bola yang ada di dalam box berapa. 8. Ini jadi NS-nya nanti 8 plus 10 plus 7 25 ya kan. And then the question is the probability of blue ball is taken. Probability of blue ball. Nah, yang warna biru ada berapa? 10 kan? Berarti 10 per 25. Or you can make it to be simple, divided by 5 ya, 2 per 5 ya, 2 fifth ya, 2 per 5. Tuh, next 29, menentukan peluang suatu kejadian. Maaf, ini Bu Dewi salah, kesininya belum tak ganti. Nah contohnya seperti ini, jadi ada gambar lingkaran. Nah, AB ini dikatakan garis singgung karena menyinggung di sini ya, di titik B ini, begitu ya. Nah, AB itu disebut garis singgung, kemudian A ini memang titik di luar lingkaran, AO itu jaraknya, A ke pusat, kemudian ini jari-jari. Nah, sifat dari garis singgung atau tangen ya, tangen ini garis singgung, itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, atau ditulis tangen is always perpendicular to radius. Nah, jadi garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Artinya dari gambar ini pastilah ya, ini jari-jarinya ini tegak lurus dengan tangennya. Berarti ini begini. Nah, pastilah sudutnya 90 derajat begitu ya. Nah, kalau sini 90, AOB-nya 50, nah sini 50. Nah, tentunya kita bisa tahu sudut OAB. Ini kan pertanyaannya OAB ya. AB is a tangent of circle O. If the magnitude of angle AOB is 50 degree, then the magnitude of angle OAB is, ya. Jadi total sudut dalam segitiga, AOB kan segitiga ya, 180 kan sudutnya. Berarti kalau sudah tahu 90-50, berarti sisanya tinggal dihitung. 180 kurangi 90 kurangi 50 ya, 40 degree ya. Nah itu. Okay, enough for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.